Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yuyun selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan mendengarkan pidato ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita kelak dapat mendapat syafaatnya di hari akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bersedia mendengarkan sepatah dua patah kata dari saya. Saya berada di sini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Andreas Setiawan dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, asal kelas FM22C, yang akan memaparkan pidato tentang penggunaan ganja dalam dunia pengobatan. Yang sempat kita ketahui pada tahun 2022 lalu, ganja ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas dan diperbincangkan dalam televisi, dalam pemerintah, tentang legalisasi ganja dalam dunia pengobatan. Legalisasi ganja dalam dunia pengobatan sudah diterapkan di negara India, sedangkan isu-isu di negara Indonesia itu sangat sulit untuk diterapkan adanya legalisasi ganja dalam dunia pengobatan. Mengutip dari Wakil Presiden kita Ma'ruf Amin, dia menjelaskan bahwa legalisasi ganja dalam dunia pengobatan itu dibenarkan, tetapi dibatasi dan hanya penggunaan untuk dunia pengobatan saja, karena tidak ingin disalahgunakan oleh orang-orang yang memang menyalahgunakannya. Sebelum membahasnya lebih jauh, saya akan menanyakan terlebih dahulu apa itu ganja. Ganja atau yang dikenal sebagai sebutan marijuana dengan nama latin Cannabis sativa ini memiliki kandungan lebih dari 100 bahan kimia yang berbeda yang disebut kanabinoid. Setiap zat tersebut memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Ganja juga mengandung beberapa zat kimia utama yang sering digunakan dalam dunia pengobatan dan baik untuk pengobatan, yaitu delta 9 tetrahidrocannabinol dan cannabinoid. Nah, senyawa-senyawa tersebut inilah yang menjadi penyebab para pengkonsumsi ganja merasa mabuk, rileks, dan ngefly jika disalahgunakan. Tetapi dalam dunia pengobatan itu ganja itu memiliki khasiat yang sangat baik. Manfaat dari ganja itu sendiri atau marijuana kepada pasien dalam dunia pengobatan itu, yang pertama, meningkatkan kapasitas paru-paru. Dalam studi yang dipublikasi dalam sebuah jurnal yang berjudul Of the American Medical Association pada tahun 2012 lalu, disebutkan bahwa ganja tidak merusak paru-paru, tetapi meningkatkan kapasitas paru-paru kita menjadi lebih baik. Yang kedua, ganja dapat mematikan sel kanker. Ganja mengandung senyawa kanabinoid yang tadi sudah saya sebutkan. Dia itu senyawanya itu mampu menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan mematikan gen kankernya. Dan dibuktikan oleh sebuah studi yang dilakukan sejumlah peneliti di California, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 2007 lalu. Bahkan di beberapa kasus tertentu, ganja dipercaya dapat mematikan sel kanker. Di samping itu, bukti lain menunjukkan ganja juga dapat membantu melawan rasa mual dan muntah akibat efek samping dari kemoterapi dari penyakit kanker yang sudah menginjak stadium 2 atau stadium 3. Tanaman ini efektif dalam mengendalikan atau bahkan menyembuhkan sel kanker. Yang ketiga, yang terakhir itu, ganja itu dapat mengurangi rasa sakit. Sebuah penelitian dari National Academy of Science, Engineering and Medicine menyatakan bahwa dalam dunia medis,
Ganja sering digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang nyeri dan rasa sakit yang kronis. Hal ini disebabkan karena ganja mengandung kanabinoid yang tadi sudah disebutkan, dan senyawa itu tuh mampu menghilangkan rasa sakit. Tetapi di lain sisi, ganja seringkali disalahgunakan. Ganja itu yang biasa kita sebut sebagai nyimeng atau cimeng, tak sekedar bermanfaat dalam dunia medis, ganja juga banyak sekali digunakan di luaran sana sebagai bahan yang ilegal, karena ganja termasuk bahan narkotika dan psikotropika. Dan bahan narkotika dan psikotropika yang sering disalahgunakan di masyarakat luas ini, dia memiliki dampak yang sangat buruk pada tubuh. Yang pertama itu berdampak pada sistem kerja otak yang berkurang akibat mengkonsumsi ganja dan disalahgunakan. Tapi di lain sisi lagi, ganja itu memiliki manfaat yang jika diolah terlebih dahulu menjadi sebuah pengobatan dalam dunia medis, ganja itu sangat baik. Yang kedua, memiliki dampak buruk pada jantung, karena ganja memiliki kandungan lebih dari 100 senyawa kimia. Yang senyawa kimia yang saya sebutkan tadi, yang delta 9 tetrahydronide, itu membahayakan sekali dan berdampak buruk pada jantung jika disalahgunakan atau dipakai terus menerus tanpa adanya anjuran dari para peneliti ataupun dari dunia medis. Yang ketiga, berdampak buruk pada tulang, karena ganja itu kita menjadi lebih rileks, menjadi ngefly, ya itulah dampak buruk dari ganja. Dampak buruk pada tulang itu, tulang menjadi keropos, entah itu tulangnya lunak dan lain sebagainya. Yang terakhir, berdampak buruk pada paru-paru. Ganja atau marijuana ini yang kita sebut sebagai, sering saya lihatnya di televisi ataupun berita, ganja itu digunakan itu dengan cara dihisap seperti itu, dan itu sangat berdampak buruk pada paru-paru. Dan itu tuh sebagai salah satu penyalahgunaan dalam dunia ganja. Tetapi ganja itu sendiri sangat bermanfaat dalam dunia medis, dalam dunia pengobatan jika diolah ataupun diteliti terlebih dahulu dan dijadikan sebagai pengobatan dalam dunia medis. Itu tuh sangat baik untuk pengobatan sel kanker, mengurangi rasa nyeri, dan yang paling utama bagi saya itu adalah pengobatan sel kanker ya, karena sel kanker itu sangat sulit sekali dicari obat-obatannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya ataupun kurangnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.